pemirsa Gajena TV, kita kembali dalam program Infokus Informasi Khusus bersama saya Gisela Tabari. Dan hari ini Rabu 4 Desember 2024 saya hadir di Geraha Cakrawala Convention Hall UM Kota Malang, di mana sesaat lagi akan diadakan KKR Natal yang diadakan oleh NDC Mission Godvindo dengan tema kasih yang tak terbatas. Tentunya dengan pembicara di malam hari ini adalah Evangelis Cynthia Heningen. Baik pemirsa, langsung saja kita akan saksikan seperti apa jalannya KKR Natal malam hari ini. Dalam kebaktian kebangunan rohani atau KKR Natal kali ini dihadiri oleh ribuan umat Kristiani yang ada di Malang Raya. Dengan tema yang diambil di tahun ini ialah kasih yang tak terbatas. KKR Natal dibuka dengan sambutan Pendeta Gideon Liang Sugiharto, Ketua Badan Musyawarah Gereja Kota Malang atau BMGK, yang menyampaikan bahwa di tahun 2024 ini KKR Natal diadakan oleh MDC Mission bersama Godvindo di Kota Malang, setelah sebelumnya berkeliling di beberapa kota yang ada di Indonesia. Dirinya juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan antusias umat Kristiani, tidak hanya pemuda-pemudi, seluruh kalangan dan juga berbagai gereja yang ada di Kota Malang juga hadir mengikuti KKR Natal. Acara ini dirancang, ya tentu sudah ada dalam doa dan dalam pimpinan Tuhan oleh Ibu Cynthia, beserta dengan timnya yang mewakili Godvindo dalam pertemuan kami. Jadi saya waktu itu dan istri dan Pak Agus menjumpai Ibu Cynthia, dan itu menjelang dini hari. Sudah hampir jam 12 malam ketemu Ibu Cynthia. Dan itu tepatnya tidak genap 1 bulan yang lalu. Jadi tadi Pak Agus menegaskan dan Pak Febri menegaskan, ya tepatnya 2 minggu. Jadi acara malam ini terlaksana, dikerjakan tentu oleh karena anugerah Tuhan, oleh teman-teman saya panitia, itu hanya dalam waktu 2 minggu. Jadi makanya patutlah kita kasih apresiasi, tepuk tangan untuk para panitia yang bekerja luar biasa. Karena biasanya event-event acara rohani itu diadakan lama sekali. Malah ada acara biasanya 1 tahun sebelumnya sudah dirancang. Ya rapatnya berkali-kali, ketemuannya berkali-kali. Jadi ini karena 2 minggu itu pun hampir sebagian besar rapat-rapat kita, pertemuan kita ini hanya secara online. Jadi kalau acara ini bisa terlaksana, tentu karena ada campur tangan Tuhan yang ada di dalamnya. Ada kuasa Roh Kudus yang memimpin semua rekan-rekan yang ikut ambil bagian dalam pelayanan ini. Dan bukan hanya itu, tetapi kemudian seperti tema yang diambil pada acara KKR ini, bahwa kasih yang tak terbatas. Maka sekalipun dengan waktu yang singkat itu tadi, lalu kita panitia ini dipisahkan tempat, lalu kemudian 1 Jakarta, 1 Kota Malang, lalu kemudian yang hebat lagi, ya barangkali belum ada yang saling kenal satu yang lain, ketemu juga tidak, tapi kasihnya yang tidak terbatas itu mempertemukan kita, menyatukan kita dengan visi yang sama, dengan gerak yang sama, sehingga dengan waktu yang singkat semua teman-teman dengan kasih yang besar, cintanya pada Tuhan, cintanya pada pekerjaan Tuhan, sehingga kemudian acara ini bisa terlaksana. Secara khusus saya mewakili Kota Malang karena saya adalah juga Ketua BMGK Kota Malang, mengucapkan terima kasih kepada PMNA, Pelayanan Misi Nafiri Allah, atau NDC Mission dan Godvindo, karena telah memberkati Malang Raya ini dan kota-kota sekitarnya, khususnya Kota Malang ini, karena acara ini diselenggarakan di kota ini. Yang lebih lagi saya mengucapkan terima kasih karena Godvindo dan NDC tidak menjadikan acara KKR ini adalah satu-satunya, tapi pagi tadi di Tumpang telah mengadakan baksos yang tadi saya dengar laporan mestinya targetnya 200 orang.
tapi telah lebih kira-kira hampir 1.000 orang itu diberkati oleh rekan-rekan dari Katvindo dan NDC Mission untuk mereka terima ya pelayanan yang luar biasa. Pelayanannya itu setahu saya potong rambut, kacamata gratis, apalagi Bu? Banyak tadi ya. Pengobatan gratis. Dan yang lebih membanggakan bukan hanya pagi tadi, tapi esok lusa juga akan ada di daerah Dampit. Itu akan melaksanakan dan melakukan hal yang sama, baksos itu. Tapi rupanya ini juga bukan acara yang pertama bagi NDC Mission dan Katvindo. Tapi yang saya tahu, ya mungkin angkanya juga sudah berubah, bahwa Katvindo and NDC Mission ini sudah membangun lebih dari 1.100 gereja di seluruh penjuru tanah air kita ini. Dan lebih dari 101 PAUD pendidikan anak usia dini. Ya belum lagi juga fasilitas-fasilitas umum di berbagai macam daerah-daerah yang membutuhkan dan memerlukan. Kalau saya tidak salah juga lebih dari 6.000, 5.000, yang 4.000-an hamba-hamba Tuhan yang disupport, yang ditopang dalam pelayanan oleh NDC Mission dan Katvindo ini dalam kelangsungan kehidupan mereka dan kelangsungan mereka untuk pelayanan. Jadi rupanya saya sekali lagi harus bersyukur dan berterima kasih mewakili semua teman-teman hamba Tuhan yang ada di tempat ini, dan sesuai dengan tema kasih yang tak terbatas, maka biarkan apa yang dilakukan dan dikerjakan oleh Katvindo dan NDC Mission itu juga bagian dari kita. Kita support, kita bawa dalam doa, dan apabila datang ke kota-kota kita, mari kita dukung sepenuhnya apa yang dikerjakan dan dilakukan oleh rekan-rekan kita. Karena bicara kasih yang tak terbatas itu adalah panggilan kita semua. Kita melayani kepada siapa saja dan di mana saja. Dan karena itu saya percaya malam ini melalui pesan yang akan disampaikan dalam khotbah oleh Ibu Cynthia Hanigsen MTH tentang kasih yang tak terbatas, itu akan kita bawa dan kita refleksikan dalam hidup kita sehari-hari. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya cintai dan kasih, akhirnya marilah kita bersama-sama mengikuti rangkaian acara ini dengan hati yang penuh dengan syukur dan dengan hati yang terbuka, agar kasih Tuhan dapat semakin nyata hidup di tengah-tengah kehidupan kita. Sekali lagi selamat merayakan Natal, dan kita akan ikuti acara ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mengawali acara KKR Natal, umat Kristiani diajak praise and worship dengan menyanyi kidung penyembahan dan puji-pujian oleh tim NDC Mission dan Katvindo Ministry.
Pemirsa, khotbah KKR kali ini disampaikan oleh Evangelis Cynthia Hanichan MTH yang juga selaku Ketua MDC Mission dan Katvindo. Anak-anak muda merasa tidak dicintai dan tidak disayangi orang tua dan bahkan tidak disayangi teman. Tapi sadari, ada sebuah pribadi namanya Yesus. Namanya siapa? Beri kemuliaan dan tepuk tangan untuk Yesus. Tuhan itu cinta dan sayang kepada kita semua. Saya malam ini mau memberitakan bagaimana kalau kita menikmati cinta Tuhan yang tidak terbatas itu. Karena cinta yang tidak terbatas itu kita beroleh hanya daripada Yesus Kristus Tuhan. Di dalam surat Efesus 3 ayat 18 sampai 19 saya bacakan. Ini adalah doa Paulus, surat doa Paulus yang berisikan doa malam ini juga kerinduan saya. Saya mau berdoa di tempat ini. Saya mau semuanya dapat menikmati cinta Tuhan dan dapat mengerti cinta itu dan dapat memahami cinta itu. Di dalam Efesus 3 ayat 18 dikatakan, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dapat memahami. Di garis bawahi, banyak orang-orang yang tidak memahami akan cinta Tuhan. Orang berpikir, kalau Tuhan cinta saya, kalau Tuhan sayang saya, tentu saya tidak akan menderita sekarang seperti sekarang ini. Tentu kalau Tuhan Yesus itu sayang saya, kehidupan saya enak. Kehidupan saya berkecukupan. Saya merasa bahagia. Saudara harus tahu, dalam keadaan situasi apapun, cinta Tuhan tidak pernah berubah. Karena cintanya begitu dalam, tidak bisa diselami, dan begitu lebar, begitu panjang, dan begitu tingginya. Sering setiap kita merasa kehilangan dan merasa kecewa banyak hari-hari ini. Setiap orang kecewa di dalam gereja, di dalam pelayanan, di dalam segala sesuatunya. Kecewa. Kenapa? Merasa tidak dicintai, merasa tidak dihargai. Dan bahkan anak-anak muda melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki untuk mencari cinta itu. Apapun keadaanmu saat ini, saudara harus memahami cinta Tuhan itu seperti apa. Karena di dalam cintanya yang begitu dalam itu, dia telah menyerahkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya setiap kita orang percaya ini tidak binasa. Saya pernah merasakan kehilangan cinta dan merasa tidak dihargai. Di saat anak-anak muda, perhatikan, di saat waktu itu saya kehilangan orang tua, sosok pribadi seorang ayah. Waktu kecil saya sudah kehilangan sosok pribadi seorang ayah. Saya merasakan hilangnya sebuah kasih. Dan kita kadang-kadang merasa kehilangan semuanya itu. Tapi ada satu pribadi, saat itu saya jumpai Yesus Kristus.
dalam keadaan apapun, saya terus berjalan bersama Tuhan. Saya mengalami suatu kehancuran. Hidup saya diremukkan. Dan saya mengalami hal-hal membuat saya tidak berdaya. Waktu itu saya kenal Tuhan. Saya kenal Tuhan waktu cuman sekedar kenal namanya Yesus. Pergi ke gereja cuman kenal Yesus, pelayanan cuman kenal Yesus. Harus saudara pahami saat ini. Saudara tidak hanya kenal, tapi saudara harus memahami seorang pribadi namanya Yesus Kristus itu siapa. Seorang pribadi Yesus itu siapa? Dia adalah pribadi seorang Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih. Cintanya begitu besar kepada dunia ini. Kepada siapa? Kepada kita semua. Tanpa batas. Cinta tanpa batas. Dia datang ke dunia ini. Dia lahir sebagai manusia. Banyak hal-hal yang dia lakukan. Adakah saudara sadari malam ini? Apa yang telah Yesus perbuat? Apa yang telah dia lakukan untuk saudara? Sehingga kita bisa bersama-sama di tempat ini. Di saat saya kehilangan semua itu, saya hancur, saya diremukkan. Yang tadinya saya hanya mengenal Tuhan, lewat ayat ini pun saya belajar memahami yang namanya cinta Tuhan. Bagaimana saya bisa memahami kalau saya tidak tinggal di dalam Tuhan sendiri? Saudara harus tahu, banyak hal-hal yang dia lakukan. Dia datang ke dunia sebagai manusia di dalam waktu yang singkat. Dia bukan hanya bersenang-senang. Pengajaran dia lakukan demi pengajaran. Dia berjalan terus memberitakan hal-hal keselamatan, yaitu karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini. Dia memberikan anaknya yang tunggal supaya kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu adalah satu tujuannya malam ini. Lewat surat Efesus ini, apa yang dia lakukan? Dia berjalan dan bahkan dia menyerahkan dirinya dengan satu tujuan, keselamatan. Memberikan cinta supaya kita menyadari bahwa dia mengasihi kita. Cinta yang tidak terbatas itu membuat saya menyadari bahwa saya punya seorang pribadi yang tidak pernah meninggalkan saya dalam keadaan apapun. Dalam keterpurukan, saya pernah ditinggalkan sahabat, saudara, dan bahkan semuanya. Dan bahkan saya saksikan sendiri dalam kehidupan saya. Saya malam ini saya hanya mau bercerita tentang kasih Tuhan. Saya mengalami hal itu, di mana tidak ada seorang pun yang berani mendekat dengan saya, kepada saya. Saya punya masalah dalam kehidupan saya, membuat orang takut, membuat orang pergi. Tuhan hancurkan segala apa yang ada dalam kehidupan saya, sehingga yang ada menjadi tidak ada. Disitulah saya benar-benar hancur dan mencari cinta. Surat ini mengingatkan saya bahwa ada kasih yang tidak terbatas itu, yang begitu panjang, begitu lebar, dan begitu dalamnya. Itu mengalir bagi setiap orang yang percaya. Akhirnya membuat saya sadar, lewat cintanya Tuhan ada kekuatan yang besar untuk saya bahagia. Siapa yang dicintai Tuhan malam ini? Tidak semuanya. Siapa yang dicintai Tuhan dan merasa dicintai Tuhan? Tahukah saudara, kalau saudara merasa saudara bisa menikmati
cinta Tuhan itu, banyak hal yang dia lakukan. Pengorbanannya tanpa memandang siapa kita, itu yang dia berikan kepada kita. Di dalam Efesus 3 ayat 18, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala Roh Kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Di ayat 19 saya bacakan, dan dapat mengenal kasih itu. Memahami dan mengenal kasih itu. Banyak orang di luar sana tidak mengenal kasih Tuhan. Dan mungkin ada di dalam tempat ini tidak mengenal kasih Tuhan itu. Seperti saya katakan, apakah dalam keadaan terpuruk, dalam kehidupan yang hancur, saudara bisa menikmati kasih Tuhan? Saya katakan, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di saat dalam keadaan kelemahan, kalau saudara mengenal kasih itu, disitulah cinta itu mengandung kekuatan. Bukan dalam segala sesuatu bentuk materi yang kita harapkan. Kalau kita berpikir bahwa Tuhan itu mencintai kita, Tuhan memberkati kita dengan hal-hal materi yang begitu berlimpah, dan kehidupan kita penuh dengan sukacita, bahagia. Tapi dalam keadaan apapun, Dia selalu ada. Dia selalu ada. Oleh karena itu dikatakan, bagi dia 20 dikatakan, dan ayat 19 saya baca kembali, dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam segala kepenuhan. Paulus menulis surat ini dan berdoa karena Paulus sudah menikmati, Rasul Paulus sudah menikmati bagaimana cintanya Tuhan. Di tengah keadaan apapun, dia selalu berkata, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Karena apa? Karena dia sudah merasakan cinta yang besar itu. Di tengah hambatan apapun, dia tetap kuat. Itulah namanya kepenuhan cinta. Kepenuhan cinta. Saya mengalami banyak hal. Saya mengalami banyak hal dalam kehidupan saya. Di saat itu tidak ada seorang pun yang bisa saya andalkan. Tapi sebuah pribadi yang membuat saya berdiri saat ini di tempat ini. Itu karena cinta Tuhan. Anak-anak muda, mana lambaikan tanganmu. Engkau tadi menari-menari, melompat-lompat untuk siapa? Untuk siapa? Untuk Tuhan. Di saat saya tidak berdaya itu, saya cuma datang kepada Tuhan. Saya mau mendekat dan mengenal siapa Yesus. Dan memahami bagaimana cinta Tuhan. Saya baru mengerti bahwa di dalam proses hidup ini, dalam apapun yang terjadi, disitulah kita bisa merasakan cinta yang tidak terbatas itu. Disitulah kita bisa merasakan cinta yang tak terbatas. Kalau kita masih dalam keadaan enak, dengan kehidupan berkecukupan, mungkin kita tidak bisa menikmati cinta Tuhan. Kuasa Tuhan akan limpahkan bagi setiap kita. Karena apa? Dia punya tujuan. Dia ada, dia lahir di dunia ini melalui peringatan Natal ini karena sebuah cinta kepada kita semua, karena sebuah kasih yang diberikan kepada kita semua. Tuhan sangat mencintai semuanya. Itulah tujuan Dia datang ke dunia ini. Karena sebuah cinta itulah sehingga kita bersatu di tempat ini.
Pentingnya malam ini saya sampaikan yang harus saya beritakan kepada semuanya, bahwa hari-hari ini di antara semua umat di dunia ini sudah tidak merasakan cinta kasih Tuhan, sudah lupa akan kasih Tuhan itu, dan tidak menikmati kasih itu. Setiap orang yang menikmati cintanya Tuhan, menikmati kasih Tuhan, saya percaya hidup orang itu tidak akan biasa-biasa saja. Ada amin. Setiap orang yang menikmati cinta dan kasih Tuhan dalam kehidupannya, ada kekuatan yang luar biasa. Itu namanya kekuatan cinta. Ayo anak muda, siapa yang lagi jatuh cinta? Mana yang lagi jatuh cinta? Kadang-kadang kalau lagi jatuh cinta, lupa semuanya. Jadi malam ini, bahwa kita bersama-sama di tempat ini, anak-anak muda dengar semuanya, bahwa ada sebuah cinta yang luar biasa, lebih dari cinta lainnya, lebih dari cinta orang tua dan anak, dan bahkan lebih dari cinta anak-anak muda sekarang, lebih dari cinta daripada suami istri. Itu adalah cintanya Tuhan. Mungkin saat-saat ini yang terjadi, banyak orang kehilangan itu dan merasa tidak dicintai suaminya lagi, dan tidak merasa dicintai istrinya lagi, dan bahkan kehancuran rumah tangga pun terjadi. Anak-anak muda merasa tidak dicintai dan tidak disayangi orang tua, dan bahkan tidak disayangi teman. Tapi sadari, ada sebuah pribadi, namanya Yesus. Namanya siapa? Beri kemuliaan dan tepuk tangan untuk Yesus. Pendeta Agus Setiaputra selaku koordinator pelaksana Natal Malang Raya menyampaikan rasa sukacita KKR ini dapat dilaksanakan di Kota Malang dan dihadiri ribuan umat Kristiani Malang Raya. Semoga kegiatan seperti ini dapat kembali terlaksana untuk semakin menumbuhkan iman percaya umat Kristiani. Kegiatan ini dilakukan oleh pertama NDC Mission Jakarta dan Garvindo. Kemudian kita juga bersama dengan Perwil 6 GBI Jawa Timur, BMGK, BKSG Kota Batu, Pasuruan, dan Kabupaten Malang. Ya. Sebenarnya tujuan dari acara KKR Natal ini apa, Pak? Ya, pasca pandemi ya, kita ini bersyukur karena bisa melakukan acara seperti ini, dan bukti bahwa kasih Tuhan itu masih ada, dan kita masih punya pengharapan menjelang tahun 2025 nanti. Ini untuk Malang Raya saja, Pak, yang hadir? Ini Malang Raya plus satu teman kita dari Pasuruan. Ya. Kemudian untuk ini, Pak, mungkin pesertanya sekitar ada berapa sama pengisi acaranya? Peserta kurang lebih 4.000 sampai 5.000 orang ya. Kemudian untuk pengisi acara ada dari Garvindo, NDC, kemudian ada juga Karwastu, SD, SMP Kalam Kudus, kemudian ada juga dari Advent, dan juga dari Solo dari GBK Rosen. Apakah ini hanya dilaksanakan tahun ini saja, atau kan nanti memang di tahun depan rencananya akan ada lagi? Ya, tim ini tim keliling Indonesia, dan kebetulan tahun ini tahun khusus buat Kota Malang. Jadi mungkin next step atau mungkin 2-3 tahun kembali kita harapkan tim ini bisa datang ke Malang lagi. Yang terakhir, Pak, harapannya apa dengan adanya KKR Natal di Kota Malang ini? Semua warga Kristen ini punya pengharapan karena tahun 2025 ada hal yang menakutkan ya, ada resesi ekonomi sebagainya. Kasih Tuhan tak terbatas sehingga kita punya pengharapan terus untuk maju terus hidup maju. Ya. Tuhan itu cinta dan sayang kepada kita semua. Saya malam ini mau memberitakan bagaimana kalau kita menikmati cinta Tuhan yang tidak terbatas itu.
Karena cinta yang tidak terbatas itu kita beroleh hanya daripada Yesus Kristus Tuhan. Di dalam surat Efesus 3 ayat 18 sampai 19 saya bacakan. Ini adalah doa Paulus, surat doa Paulus yang berisikan doa malam ini juga kerinduan saya. Saya mau berdoa di tempat ini. Saya mau semuanya dapat menikmati cinta Tuhan dan dapat mengerti cinta itu dan dapat memahami cinta itu. Di dalam Efesus 3 ayat 18 dikatakan, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dapat memahami. Di garis bawahi, banyak orang-orang yang tidak memahami akan cinta Tuhan. Orang berpikir, kalau Tuhan cinta saya, kalau Tuhan sayang saya, tentu saya tidak akan menderita sekarang seperti sekarang ini. Tentu kalau Tuhan Yesus itu sayang saya, kehidupan saya enak, kehidupan saya berkecukupan, saya merasa bahagia. Saudara harus tahu, dalam keadaan situasi apapun, cinta Tuhan tidak pernah berubah. Karena cintanya begitu dalam, tidak bisa diselami. Dan begitu lebar, begitu panjang dan begitu tingginya. Pribadi seorang Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih. Cintanya begitu besar kepada dunia ini. Kepada siapa? Kepada kita semua. Tanpa batas. Cinta tanpa batas. Dia datang ke dunia ini. Dia lahir sebagai manusia. Banyak hal-hal yang dia lakukan. Adakah saudara sadari malam ini apa yang telah Yesus perbuat? Apa yang telah dia lakukan untuk saudara? Sehingga kita bisa bersama-sama di tempat ini. Di saat saya kehilangan semua itu, saya hancur, saya diremukkan. Yang tadinya saya hanya mengenal Tuhan, lewat ayat ini pun saya belajar memahami yang namanya cinta Tuhan. Melalui tema Natal Kasih yang tak terbatas di perayaan Natal tahun 2024 ini, kita sebagai umat Kristiani harus percaya bahwa ada satu kasih yang tulus dan setia yang tak terbatas untuk menebus setiap dosa dan kesalahan umat manusia, yakni melalui Kristus Yesus.
terangkat kepada Tuhan. Satu tanganmu pegang bagian tubuhmu yang sakit saat ini. Percayalah saat ini, di saat engkau angkat tangan saudaraku, ada kuasa yang turun atasmu. Setelah khotbah disampaikan, umat Kristiani diajak berdoa ke depan untuk menerima berkat kekuatan melalui Evangelis Cynthia Hanichan MTH. Dengan menerima dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan, yakin bahwa seberat apapun masalah yang dihadapi akan dapat terselesaikan dengan kekuatan dari Allah yang memberi kasih yang tak terbatas. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, pegang tangan-tangan yang terangkat. Saat ini di dalam nama Yesus, alirkan kuasa bilur-bilurmu. Di dalam nama Yesus, mereka akan sembuh di dalam nama Yesus. Terimalah kuasa kesembuhan di dalam nama Yesus. Aliran bilur-bilur Tuhan mengalir ke dalam tubuhmu saat ini. Engkau sembuh, sehat. Dengan iman katakan, aku sembuh, aku sehat, aku pulih. Tidak ada sakit di dalam tubuhmu. Terimalah kuasa kesembuhan di dalam nama Yesus. Yang sembuh berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saat ini banyak hal-hal yang membuat engkau lemah. Banyak hal-hal yang engkau merasa ada hal-hal yang menutupi dalam hidupmu, sehingga engkau tidak mampu berjalan. Saat ini angkat tanganmu kepada Tuhan. Yes Lord Jesus, apapun keadaan mereka, engkau sanggup membuka pintu-pintu yang baru. Di dalam nama Yesus, Tuhan akan genggam tanganmu. Tuhan genggam tanganmu di dalam nama Yesus. Dia akan menuntun langkahmu. Dia akan membawamu berjalan dalam jalan kemenangan. Terimalah kuasa, urapan, hikmat di dalam nama Yesus, sehingga memampukan engkau untuk keluar dari persoalan dan masalah. Di dalam nama Yesus, engkau melihat tangan-tangan yang terangkat ini, Tuhan. Ada sesuatu yang baru yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup. Tuhan akan memultiplikasikan hidupmu, dan bahkan Tuhan akan mempromosikan hidupmu untuk kemuliaan Tuhan. Karena cinta Tuhan itu tidak terbatas, akan terus bekerja dalam hidupmu. Cinta yang penuh dengan kekuatan, dengan kuasa yang tidak terbatas itu turun atasmu di dalam nama Yesus. Terimalah, terimalah dalam nama Yesus. Ada generasi muda sana, mereka akan dipakai Tuhan. Mereka akan dipakai Tuhan. Anak-anak muda, jika engkau berkata, ya Tuhan, saat ini aku akan menerima engkau sebagai Tuhan dalam hidupku. Siapapun di tempat ini yang mau mengambil sebuah keputusan, Tuhan, aku akan menerima engkau sebagai Tuhan di dalam hidupku. Saat ini angkat tanganmu kepada Tuhan. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Mereka punya komitmen. Mereka mengambil keputusan hari ini. Mereka mau menyerahkan hidupnya. Mereka mau menyerahkan hidupnya dan menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup. Di dalam nama Yesus, tangan-tangan yang terangkat. Engkau yang memilih mereka untuk tiba di tempat ini dan berada di tempat ini. Tuhan yang memilih. Tuhan menjamah mereka. Di dalam nama Yesus, saat ini engkau kepunyaan Tuhan. Engkau milik Tuhan. Engkau berharga di mata Tuhan. Di mana engkau menyerahkan hidupmu. Di dalam nama Yesus, pakai kehidupan mereka untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam ini. Hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini, terus berikan mereka kekuatan. Berikan mereka pengurapan hikmat yang datangnya daripadamu. Di dalam nama Yesus, dalam situasi keadaan apapun, kuasa Tuhan turun atasmu. Hamba-hamba Tuhan saat ini, pengurapan demi pengurapan yang baru Tuhan berikan di dalam nama Yesus. Ada hal-hal yang baru yang Tuhan akan buat dalam kehidupan setiap hamba-hamba Tuhan ini. Ada terobosan-terobosan yang baru di dalam pengembalaan,
di dalam apapun yang Engkau lakukan. Saat ini kuasa Tuhan itu bekerja atasmu. Engkau tidak pernah sendiri. Lakukan bagian Tuhan. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Saat ini di dalam nama Yesus. Berkati setiap hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini. Mereka yang datang di tempat ini. Berkati pengembalaan mereka, gereja mereka, jemaatnya semua diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam ini. Kami berharga di mata Tuhan. Kami memperoleh cinta yang tidak terbatas itu malam ini, mengalir dan memenuhi setiap kehidupan kami. Dan kami percaya kemuliaan Tuhan itu akan nampak dalam kehidupan kami. Dan di tempat ini terjadi kemenangan yang besar. Kemenangan yang besar terjadi di tempat ini. Terimalah di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk cintamu, untuk kasih-Mu yang telah Kau berikan kepada kami. Bahwa kami terus tenggelam untuk menikmati cinta-Mu dan terus tinggal di dalam cinta itu. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Pemirsa, Pendeta Gideon Liang Sugiharto, Ketua Badan Musyawarah Gereja Kota Malang atau BMGK, menyampaikan bahwa kegiatan ini juga bekerja sama dengan BMGK, sehingga di kesempatan ini Gereja Sekota Malang juga hadir untuk mengikuti KKR Natal. Itu mengucap syukur kepada Tuhan ya, karena acara ini bisa terlaksana. Lalu kemudian yang menggembirakan bagi saya bahwa antusias dari jemaat yang ada di Malang Raya, termasuk hamba-hamba Tuhan, sangat mendukung dan ikut memeriahkan dan menghadiri acara Natal ini. Kemudian untuk gereja-gereja sendiri yang ada di Kota Malang, ini memang hadir ya Pak, di bawah naungan BMGK untuk yang acara hari ini? Ya, sebagian besar rekan-rekan yang ada di Kota Malang hadir, yaitu di bawah naungan BMGK. Tapi bukan hanya di Malang Kota, tapi Malang Raya juga. Karena BKSG Kabupaten Malang juga hadir, lebih dari 1.800 rekan-rekan jemaat dan hamba Tuhan yang hadir, termasuk dari BKSG Kota Batu dan Bamak Kabupaten Pasuruan ikut hadir. Pak, kalau melihat antusias anak-anak muda tadi ya, saya lihat antusias sekali untuk mengikuti KKR Natal ini. Ini seperti apa sih Pak pesannya untuk anak-anak muda Kota Malang? Ya tentu seperti tema daripada KKR ini adalah kasih yang tak terbatas. Maka biarkan anak-anak muda tidak menyia-nyiakan kehidupannya, kesempatan bisa berjumpa dan bertemu dengan kasih Kristus dan tinggal dan hidup dalam kasih itu. Karena cukup banyak orang-orang yang di pertengahan umur bertobat, terima Tuhan, mengalami kasih Tuhan. Seringkali mereka menyesal, kenapa baru sekarang? Maksudnya kenapa baru sekarang itu artinya kenapa tidak muda-muda waktu usia muda itu. Jadi pesan saya kepada orang muda, terima kasih Kristus dan hidup tinggal di dalam. Yang terakhir Pak, harapannya dengan acaranya seperti ini ataukah tahun depan bisa diadakan lagi atau seperti apa? Ya tentu kita berharap ya, cuman kan kita ini kerjasama antara gereja-gereja Semalang Raya dan Kabupaten Pasuruan bersama dengan NDC Mission dan Katvindo. Ya, semoga acara-acara yang lain yang diselenggarakan oleh pihak-pihak lain bisa diwujudkan juga untuk Kota Malang. Pemirsa, KKR Natal dilanjutkan dengan penyalaan pelita bersama sambil menyanyikan lagu Malam Kudus. Umat Kristiani diajak mengenang kelahiran Sang Bayi Kristus yang telah menebus dosa umat manusia.
Sebagai bentuk kemeriahan dari KKR Natal kali ini, perayaan Natal dimeriahkan dengan berbagai lagu, tarian sebagai bentuk sukacita dapat merasakan kebaikan Tuhan hingga penghujung tahun 2024 ini. Pemirsa, Ketua NDC Mission dan Katvindo Evangelis Cynthia Hanicen MTH menyampaikan syukur KKR Natal dapat diadakan di Kota Malang. Berharap pada pemuda-pemudi Kota Malang untuk tetap ikut menebarkan sukacita Natal dan menjadi teladan dalam menceritakan kasih Kristus. Berpindah-pindah tempat, karena itu visi daripada Tuhan, jadikan semua bangsa muridku. Jadi kami harus berputar seluruh Indonesia, bahkan di pelosok-pelosok daerah. Jadi kegiatan kami bukan hanya KKR dan lainnya ada. Bu, kalau melihat antusias dari anak-anak muda Kota Malang tadi ini, saya lihat sangat antusias sekali untuk mengikuti KKR ini. Ibu melihat, menanggapi hal ini seperti apa dan ingin berpesan apa sih khususnya kepada anak-anak muda? Ya, itu salah satu kerinduan saya, terutama pada generasi muda. Saya tidak mau melihat anak muda sekarang hancur, tapi anak-anak muda berbalik dan merasakan cinta Tuhan, merasakan sentuhan Tuhan dan kasih Tuhan. Mereka bangkit, mereka jadi berkat bagi keluarga, dan bahkan di tempat kuliah, tempat sekolah, tempat pekerjaan, jadi berkat bagi bangsa. Itu adalah sebuah kerinduan kami. Kami tidak mau generasi muda rusak, tapi kami mau melihat generasi muda yang penuh dengan kemuliaan Tuhan.
Ibu, terkait dengan tema hari ini adalah kasih yang tak terbatas. Nah, ini mungkin bisa dibagikan sedikit kepada pemirsa, kasih yang tak terbatas ini harus seperti apa? Kasih yang tidak terbatas ini adalah sebuah pemberian daripada Tuhan kepada umatnya. Dan mungkin banyak di antara kita yang hanya percaya kepada Tuhan, tapi tidak menikmati kasih itu. Disinilah kami menyampaikan bahwa ada sebuah kasih yang tidak terbatas dalam situasi, dalam keadaan apapun. Allah selalu ada bagi kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dan di dalam kasih yang tidak terbatas ini, kami percaya apapun yang kami bagikan, semua orang-orang bisa menikmati penuh dengan kemuliaan Tuhan hidupnya. Pemirsa, perayaan Natal semakin meriah dengan hadirnya penampilan dari SDK Kalam Kudus dan juga Narwastu Kota Malang untuk meramaikan Natal kali ini. Pemirsa, KKR Natal diakhiri dengan pembagian door prize dan diharapkan dengan adanya KKR Natal ini yang diadakan oleh MDC Mission bersama Gadvindo Ministry di Kota Malang dapat memperkuat iman percaya kita. Ada kasih yang tak terbatas yang hanya dapat diperoleh melalui kelahiran Yesus Mesias Sang Juru Selamat. Demikian pemirsa Gajena TV telah kita saksikan bersama rangkaian acara di malam hari ini dalam peringatan KKR Natal yang diadakan oleh MDC Mission bekerja sama dengan Gadvindo. Tentunya tadi telah disampaikan oleh Majelis Cynthia bahwa diharapkan dengan adanya perayaan Natal di tahun 2024 ini dapat membawa kasih Tuhan yang tak terbatas, dan acara pada malam hari ini telah diakhiri dengan serangkaian perayaan mulai dari vokal grup, menyanyi bersama, dan juga seperti yang terlihat di belakang. Dan sepertinya pemirsa, sesaat lagi kita harus segera mengakhiri acara InFocus di malam hari ini. Selamat Natal untuk warga Kota Malang, dan kita akan berjumpa kembali dalam InFocus selanjutnya.